Siapakah pelaku OWJ di kasus Subang? Kenapa Polda Jabar seakan mengabaikan para pelaku OWJ di kasus Subang? Apakah sengaja ingin kasus ini tetap blunder? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Indra Zainal Channel. Hari ini saya sudah bertemu dengan Pak siapa? Dani. Bapak Dani alias Bapak Cimeng. Kalau enggak Pak Cemeng kadang. Pak Dani ini adalah sebagai seorang PHL atau Banpol, pembantu pihak kepolisian di Polsek Jalan Cagak. Beliau biasanya menjadi sopir pribadi Bapak Kapolsek. Yang benar yang mana? PHL atau Banpol? Banpol berbeda dengan PHL. Banpol singkatan dari Bantuan Polisi, berfungsi untuk membantu polisi bertugas pada ranah kepolisian sendiri. Banpol memiliki tugas yaitu, salah satunya membantu dalam pengaturan lalu lintas saat terjadi kemacetan atau kecelakaan lalu lintas. Sampai saat ini, belum ada satupun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Banpol. Tapi, apakah tugas Banpol juga bisa sampai membantu tugas polisi sampai ke urusan kasus pembunuhan atau kasus-kasus tindakan pidana lain? Kenapa Banpol Cimeng aktif ada di TKP dan ikut angkat-angkat mayat korban? Dan tugas PHL Polri adalah untuk membantu kerja-kerja polisi. Biasanya dilakukan di Satuan Penyelenggara Administrasi atau Satpas, Satlantas Polres atau Polsek. Tugas PHL Polri tidak hanya mencakup administrasi saja, namun bisa menjadi petugas bagian lain sesuai dengan satuan kerjanya. PHL Polri atau Pegawai Harian Lepas Polri adalah pegawai honorer yang sudah bekerja mengabdi di Polri dan sudah terdata dalam database di Kementerian Negara, Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi. Dalam kurung, Kementerian Negara PAN dan IRB, serta Badan Kepegawaian Negara dalam kurung BKN. Apa status sosok Banpol C dan seorang Dani Cimeng tersebut? Apakah mereka berdua itu Banpol atau PHL Polri? Kenapa mereka ikut dilibatkan ke dalam urusan kasus pembunuhan? Khususnya di dalam mengangkat-angkat atau mengevakuasi korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Apakah seorang Dani Cimeng ini bagian dari anggota tim Inavis? Hal ini wajib dipertanyakan. Orang ini bernama Akbar. Dan ini sosok Dani Cimeng yang dengan aktif bergerak ke sana kemari di area TKP. Apakah dua sejoli ini pemilik dua DNA asing? Apakah mereka berdua sudah diambil sampel DNA-nya atau belum? Ada apa dengan institusi penegak hukum? Kapan sidang OJ digelar? Apakah mau dilupakan atau sengaja disenyapkan begitu saja? Ya, ini orangnya. Ini ada di bukti percakapan. Oke. Nah, Anda bisa mengatakan ini Banpol ini dari mana? Kalau ini sih saya suka lihat ada di Polsek juga sih ini. Ya saya kira ini bukan inilah gitu kayak polisi ya kayak gitu. Tapi sekarang oh iya ini Banpol.
Oh, Gitu. jadi Anda pernah ketemu ini di Polsek? Betul, saya suka lihat di Polsek. Anda tahu siapa namanya? Kalau sekarang saya tahu sih, Uci sih, Uci. Uci namanya. Jabatannya apa? Katanya Banpol. Cerita soal Banpol itu tak hanya diungkap oleh Danu, anak tertua korban pembunuhan Yoris juga mengungkap hal yang sama. Bahkan Yoris sempat membongkar siapa nama oknum Banpol yang menyuruh Danu masuk dan membersihkan TKP. Hal itu diungkap sebab Yoris mengaku sering melihat sosok Banpol itu berada di Polsek Subang. Namun sejumlah warga yang berada di sekitar Polsek Jalan Cagak, baik itu pedagang maupun warga yang berada di musola Polsek, mengaku tak kenal siapa Banpol berinisial U tersebut. Sejumlah orang dan petugas di musola kantor polisi itu juga mengaku tak kenal dengan sosok Banpol tersebut. Berbeda dengan warga dan petugas di Polsek Jalan Cagak, Kepala Desa Indra Zainal mengurai hal lain. Indra Zainal menyebut bahwa oknum Banpol itu sosoknya memang benar-benar ada. Kendati demikian, Indra Zainal enggan berkomentar lebih banyak terkait hal tersebut. Awas, sekarang saya akan ngomong. Ini fakta terbalik. Lu yang tahu apa gua yang tahu? Lu hoak. Kenapa kamu tega membohongi diriku?